Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di channel yang kita sangat sayangi. Dan kita bersyukur bahwa selalu Tuhan berikan waktu untuk kita bersekutu melalui renungan firman-Nya. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang percaya, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yang saya akan ambil dari Roma pasal 8 ayat 1-27. Nah, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar bahwa hanya firman-Mu yang akan dapat menerangi perjalanan kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Hanya firman-Mu yang akan memberikan kami makanan rohani yang kami butuhkan dalam hidup ini. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal, dan Roh Kudus ini berkarya secara aktif di dalam kehidupan orang-orang percaya, sama seperti Bapa dan Anak. Dan oleh karena itu maka kita perlu untuk membahas apa-apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi karena ini doktrin yang sangat luas, maka renungan pagi yang selalu kita lakukan ini, beberapa pertemuan ke depan, saya hanya akan membahas dari apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat saja dulu ya. Karena kalau saya baca semuanya, ini cukup panjang. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bacaan sampai di situ dulu. Karena apa yang saya akan bahas kepada Bapak Ibu pagi ini, itu terdapat di dalam bagian itu. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya menurut Roma pasal 8 ayat 1-27, itu dikatakan begini. Yang pertama adalah roh itu membebaskan dari hukuman kekal. Nah, kalau kita baca di dalam teks bahasa Indonesia tadi, bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Titik, sampai di situ. Tetapi ternyata di dalam terjemahan kita ini ada kekurangan. Ya, bukan kesalahan, tetapi
kehilapan dari penterjemah pada waktu itu, sehingga mereka tidak menerjemahkan frasa-frasa selanjutnya dari Roma pasal 8 ayat 1 itu. Nah, karena itu saya bacakan lengkapnya dari versi King James yang berkata, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus." Nah, sampai di situ sama persis dengan yang ada di Alkitab kita yang saya bacakan tadi. Tetapi kemudian bisa dibaca begini, ya, who do not walk according to the flesh. Atau bisa dibaca, there is therefore now no condemnation to those who don't walk according to the flesh. Ya. Demikianlah sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka yang tidak berjalan menurut daging. Ya. Frasa selanjutnya bisa dibaca dari awal. There is therefore now no condemnation to those who walk, ya, who walk according to the Spirit. Ya, jadi di dalam kalimat yang singkat ini, ayat 1 ini, sebenarnya di dalamnya ada 3 penyebab yang menyebabkan orang-orang tidak lagi mengalami penghukuman dari Tuhan, yaitu yang pertama adalah mereka yang ada di dalam Kristus, yang kedua adalah mereka yang tidak berjalan menurut keinginan daging, dan yang ketiga adalah mereka yang berjalan sesuai dengan Roh Kudus atau menurut kehendak Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk saya angkat bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah membebaskan mereka dari penghukuman. Nah, penghukuman di sini penghukuman yang kekal, kematian yang kekal, yang akan dinikmati oleh orang-orang berdosa di dalam neraka, dapur api yang menyala selama-lamanya. Roh Kudus membebaskan orang-orang percaya dari hukuman itu. Nah, bagaimana Roh Kudus melakukan itu? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, yaitu Roh kebenaran itu, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kembali kepada persekutuan dengan Bapa, kesehakikatan dengan Bapa, dan tidak ada di dunia lagi secara manusia. Itu dia pergi. Nah, itu adalah kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukumkan. Nah, ini yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya sehingga mereka itu dibebaskan dari hukuman yang kekal, yaitu bahwa Roh itu akan menyadarkan setiap orang-orang berdosa akan dosa yang membawa kepada kebinasaan, yaitu ketidakpercayaan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi seseorang itu bisa bertobat, atau seseorang itu bisa sadar akan dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya, kemudian bertobat dari dosa-dosanya, itu semata-mata adalah karena pekerjaan Roh Kudus di dalam orang itu. Bukan karena pengkhotbah yang hebat, bukan karena pembicara yang luar biasa, tetapi orang-orang itu bisa sadar akan dirinya sebagai orang berdosa, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu semata-mata karena pekerjaan dari Roh Kudus. Dalam kesaksian-kesaksian di YouTube, di TikTok itu, ada banyak orang-orang yang sama sekali tidak memiliki interaksi dengan orang Kristen atau apalagi pendeta, apalagi menginjakkan kaki di gereja. Tetapi kemudian mereka itu akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
adalah karena Roh Kudus itu bekerja secara aktif, secara dinamis di dalam orang-orang itu. Ada banyak kesaksian. Salah satu yang saya sempat baca itu adalah profesor dari Al-Azhar di Mesir. Saudara tahu Al-Azhar itu adalah sekolah Islam yang terkenal kesohor di seluruh dunia. Dari penjuru dunia datang orang untuk belajar ilmu agama di Universitas Islam Al-Azhar itu. Dan orang-orang yang mengajar di dalamnya adalah orang-orang yang Islam, bukan saja militan, tetapi juga Islam yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang. Tetapi kemudian dia, orang ini, ya, profesor yang masih muda ini, 30 lebih dia sudah profesor itu, bertobat menerima Yesus oleh karena membaca sebuah literatur, dan pada akhirnya dia mengungsi ke Amerika karena akan dibunuh oleh keluarganya dan oleh orang-orang yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, jadi itu satu contoh konkret yang saya sampaikan, bahwa kalau Roh Kudus itu bekerja, maka orang-orang yang berdosa itu akan sadar dirinya, kemudian dia membuka hati untuk menerima Yesus. Itu sebabnya di sini saudara yang kekasih, pentingnya bagi saudara untuk berdoa memohon agar Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang saudara cintai, yang saudara inginkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah itu suami, apakah itu anak, apakah itu keluarga, famili, atau apakah tetangga-tetangga saudara. Saudara bisa berkata-kata, saudara bisa bersaksi kepada mereka, tetapi kesaksian saudara hanya akan efektif kalau Roh Kudus campur tangan. Dan itu sebabnya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Seperti yang saya lakukan ini, kata-kata saya ini tanpa Roh Kudus akan menjadi angin yang berhembus di udara. Terasa sekejap tetap kudus, maka renungan ini akan berdampak luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkannya. Nah, oleh karena itu, maka saya selalu meminta kepada Tuhan ketika saya membaca Alkitab, ketika saya mempersiapkan khotbah, ketika saya membuat PPT-nya ini, dan juga saat mau menyampaikannya ini, saya selalu minta supaya Roh Kudus bekerja dengan apa yang saya persiapkan itu, dan itu sesuatu yang mutlak untuk saudara lakukan juga di dalam kehidupan setiap saat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang dikerjakan oleh Roh Kudus menurut Roma pasal 8 ayat 1 sampai 27 adalah Roh memberi kehidupan. Ayat yang kedua. Ya, dan ayat yang ke-6a, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Ya, jadi roh di sini menghidupkan. Apa arti menghidupkan ini? Ini adalah kebalikan dari Kejadian pasal 3. Kalau Kejadian pasal 3 itu menceritakan tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan pada saat itu mereka mengalami kematian. Apa arti kematian di situ? Bukan kematian secara jasmani, karena Adam dan Hawa masih tetap hidup secara jasmani, mereka masih tetap beraktivitas, mereka masih beranak, bercucu, kalau kita baca kejadian-kejadian selanjutnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan mati di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu adalah mereka putus hubungan dengan Tuhan. Yang tadinya hubungannya dengan Tuhan itu harmonis, ya, tidak ada batas karena sama-sama di dalam kekudusan yang sempurna, tetapi karena manusia pertama Adam dan Hawa itu melanggar ketentuan Tuhan, maka mereka jatuh dalam dosa, dan karena itu maka mereka mati di dalam dosa, artinya hubungan mereka dengan Tuhan itu terputus. Nah, tetapi Roh Allah menghidupkan. Artinya apa? Menggairahkan kembali kehidupan kerohanian di dalam diri setiap orang, dan dengan Roh Kudus itu maka relasi orang-orang tersebut dengan Allah terjalin kembali. Hubungan dengan Tuhan itu harmonis kembali oleh karena Roh itu diam di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya.
Yohanes pasal 8 ayat yang ke-63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Nah, ini yang tadi saya sudah uraikan itu, bahwa betapa pentingnya kesaksian, betapa pentingnya ajaran kita itu diurapi oleh Roh Kudus. Karena kata-kata kesaksian, kata-kata renungan itu hanyalah huruf-huruf yang mati. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam kesaksian dan juga ajaran-ajaran dan renungan-renungan yang kita sampaikan, maka akhirnya kesaksian itu akan memberi kehidupan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu mutlak harus dilibatkan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat memiliki hidup yang harmonis kembali dengan Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi pelayanan Paulus itu menjadi sangat efektif, baik ketika dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dia berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi apa yang dikatakan disampaikannya itu begitu berkuasa sehingga membuat orang-orang yang mendengarkannya itu bertobat dan menerima Yesus. Nah, apa sebabnya di sana? Adalah karena Roh Allah itu mengurapi pelayanan, kesaksian, dan pengajaran dari Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, karena roh itulah yang memberi kehidupan untuk orang itu kembali dapat berelasi dengan Tuhan secara harmonis. Nah, yang ketiga, karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah memimpin orang-orang percaya kepada hal-hal yang rohani. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, Roh Kudus akan selalu mengarahkan kehidupan orang-orang percaya itu kepada perkara-perkara rohani. Ini tidak berarti bahwa orang percaya itu tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu pakai ya sandang, pangan, dan papan itu. Itu sesuatu yang memang sudah disiapkan Tuhan. Itu akan dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi kemudian Roh Kudus di sini berperan di dalam aspek yang lain dari kehidupan orang-orang percaya itu, yaitu bahwa dengan adanya Roh Kudus, maka pemahaman tentang hal-hal yang bersifat rohani itu akan mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, disinilah yang apa yang diistilahkan di dalam ilmu teologi itu sebagai iluminasi. Roh Kudus itu memberi penerangan. Roh Kudus itu di dalam istilah lain dalam Alkitab mengurapi, yaitu memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya untuk memahami hal-hal yang tersembunyi secara akal, secara filsafat, secara pengetahuan manusia di dalam Alkitab. Roh Kudus mampu untuk menyingkapkan sehingga orang-orang percaya itu memahami hal-hal yang bersifat rohani di dalam Alkitab. Roma pasal 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, itu realitanya manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, dalam kondisi Roma 1:21 ini, manusia mustahil dapat memahami apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya maka Tuhan yang merindukan supaya umatnya itu dapat memahami firman-Nya dengan benar, supaya umatnya
dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka orang itu harus dapat memahami firman itu dengan benar. Tetapi dengan kondisi tanpa Roh Kudus, maka manusia itu mustahil, seperti di dalam Roma 1:21 ini. Nah, sebaliknya di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kamu telah menerima pengurapan dari yang kudus. Nah, apa pengurapan di sini? Adalah iluminasi Roh Kudus. Oleh karena ada iluminasi atau penerangan Roh Kudus itulah, maka orang dapat memahami tentang ajaran yang benar dan tentang ajaran yang salah. Orang dapat mengenali siapa hamba-hamba Kristus dan siapa antikristus. Orang dapat mengenal siapa pengajar-pengajar yang benar dan siapa penyesat-penyesat itu. Itu hanya bisa terjadi kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu yang ketiga dari bacaan kita. Nah, selanjutnya di dalam ayat yang ke-6b, ya, ayat 6 tadi saya sudah kutip di atas, ya. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya menurut Roma 8 ayat yang ke-6b dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Itu yang tadi saya sudah sampaikan. Keinginan roh adalah damai sejahtera. Ini berarti bahwa sukacita, bahagia, damai yang menjadi dambaan setiap umat manusia di bawah kolong langit itu tidak bisa dipenuhi oleh apapun yang dia miliki. Orang boleh memiliki jabatan, orang boleh memiliki popularitas, orang bisa memiliki kekayaan yang banyak, tetapi telah terbukti di dalam sejarah bahwa orang-orang yang punya popularitas, orang-orang yang punya kekayaan, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, itu tidak serta-merta memiliki damai dan bahagia di dalam hidup ini. Saya ambil dua contoh penyanyi yang popularitasnya sampai seluruhnya, sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu Michael Jackson dan Houston itu, si penyanyi cewek itu, ya, penyanyi cewek yang terkenal itu. Houston, saya lupa nama depannya itu. Orang-orang yang terkenal, popularitasnya sangat tinggi, tetapi kita baca bahwa hidup mereka itu penuh dengan penderitaan dan tergantung kepada obat-obat yang terlarang. Bahkan disinyalir bahwa justru hidup mereka itu berakhir oleh karena penggunaan obat-obat yang terlarang. Nah, jadi saudara-saudara bisa melihat satu kenyataan di situ bahwa dunia ini tidak bisa memberikan kedamaian yang sejati. Sementara dia lagi jogging-jogging atau berjoget-joget di nightclub, itu lupa seketika tentang masalah hidup. Tetapi sesudah lewat pesta itu, maka dia akan kembali kepada kenyataan realita kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Nah, karena itu kita bisa melihat kehidupan artis di luar panggung itu. Hidup mereka itu urak-urakan. Oleh karena apa? Oleh karena kedamaian yang mereka tampilkan di atas panggung itu adalah kedamaian yang semu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan diberikan Roh Kudus di dalam hidupnya, sehingga mereka akan penuh dengan damai sejahtera. Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini sangat penting.
Apapun yang saudara cari di tengah-tengah dunia ini, apapun yang saudara miliki di dalam hidup ini, itu tidak akan pernah sanggup untuk memberi kepuasan, kedamaian, dan sukacita yang sejati di dalam hidup saudara. Ada seorang filsuf yang berkata bahwa di dalam hati manusia itu ada sebuah ruang kosong. Apapun yang dimasukkan, diisikan ke dalamnya, bahkan seluruh dunia diisikan ke dalam ruang yang kosong yang terdapat di dalam hati manusia itu ruang atau tempat yang kosong itu tidak akan pernah terisi penuh. Artinya filsuf ini berkata bahwa memang dunia ini bisa memberikan dampak sukacita bahagia, tetapi bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tetapi tempat yang kosong itu kemudian dijawab oleh filsuf-filsuf lain, yang oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, bahwa kalau ruangan itu diisi supaya penuh dengan sejati, maka satu-satunya pribadi yang dapat memenuhi ruangan itu adalah Allah itu sendiri. Siapa yang memiliki Allah di dalam hidupnya, siapa yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, siapa yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, maka ruang kosong yang ada dalam hatinya itu menjadi terisi penuh. Dan dengan demikian dia akan memiliki damai sejahtera yang sejati, sukacita surgawi yang sejati, senantiasa melimpah dalam hidupnya sampai kepada akhir hayat. Nah, jadi karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mintalah supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara, mengendalikan hidup saudara, sehingga damai sejahtera akan menjadi milik saudara sampai selama-lamanya. Nah, jadi itulah 4 hal yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya menurut Roma pasal 8. Yang pertama adalah membebaskan dari hukuman. Yang kedua adalah memberi kehidupan, artinya membangun kembali relasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah membimbing saudara untuk memahami perkara-perkara rohani di dalam hidup ini. Kemudian saudara memahaminya dan kemudian saudara mempedomaninya. Dan dengan itu saudara akan memiliki damai sejahtera yang sejati yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, sehingga hidup saudara itu betul-betul bebas dari dosa, betul-betul dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang singkat yang kami sudah dapat dari Tuhan, dan kami telah mempergunakannya untuk merenungkan kebenaran firman. Bapa, kami mohon apa yang sudah kami dengarkan hari ini, 4 perkara yang Tuhan, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami, itu kiranya betul-betul menjadi kenyataan. Dan karena itu Bapa, kami tahu syarat satu-satunya adalah membuka hati untuk menerima Yesus dan menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu ini, supaya di mana saja terdengar, setiap telinga yang terbuka untuk mendengarkan suara firman Tuhan ini, mereka akan diberkati dan mereka akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita yang sejati. Terima kasih Bapa, berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di renungan yang akan datang. Shalom.